Berbanyak baca Al-Quran menyembuhkan penyakit kita. Berbanyak baca Al-Quran menyelesaikan hajat kita. Berbanyak baca Al-Quran menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan. Apalagi termasuk permasalahan fikiran. Kita terlalu stres, fikirkan urusan anak, keluarga, terlalu pusing, sakit kepala, banyak membuat kita susah tidur, susah nikmati, susah makan, karena lagi berfikir. Saking fikirannya sudah mulai stres. Banyak orang stres karena dunia. Menghilangkan stres, menghilangkan, menjadi fikiran kita lebih tenang, lebih nikmat, lebih nyaman, Quran. Jangan lepas Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran nanti di hari kiamat dan juga di alam kubur akan membela orang-orang yang senantiasa baca Quran. Jadi kalau dalam alam kubur datang munkar wa nakir mau siksa, Al-Quran datang bela, jangan siksa, ini tak boleh disiksa, ini selalu mengutamakan aku di dunia. Jadi Al-Quran jadi bela. Dia membuat sebuah batasan antara azab dan kita. Ada sebuah batu. Jadi kalau azab datang tidak boleh tembus, tidak boleh masuk, karena ada batas. Apa batas? Quran membuat sebuah batas yang kuat, tidak boleh azab masuk. Setiap hari suka baca Al-Quran, walaupun sebatas satu ayat. Sebelum beraktivitas, habis salat subuh, sebelum sarapan, boleh pas kita lagi mau makan pagi, mau makan siang bersama keluarga, sebelum makan diharuskan sama-sama baca satu ayat. Biar Allah menurunkan rahmat dan barakah kepada rumah tangga kita. Saya punya kebiasaan setiap duduk bersama keluarga, sebelum bercakap apa-apa, sebelum ngobrol, sebelum bertanya bagaimana anakku sekolah, bagaimana istriku kesihatannya, sebelum, kalau sudah lagi berkumpul, ayo mari sama-sama baca satu ayat dan ambil hikmah dan pelajaran daripada satu ayat. Setiap hari. Walaupun kita sebagai kepala keluarga tidak ada, tetap keluarga akan teruskan. Ini yang membuat kita besok, kalau Allah memanggil kita duluan, cabut nyawa kita duluan, kita tidak takut. Karena kita sudah menanamkan dalam keluarga kita sebuah kebaikan. Walaupun kita meninggal, Allah hantar kebaikan itu kepada kita. Ini yang perlu kita jaga. Dan saya rasa satu ayat tidak berat, cuman karena belum terbiasa, belum menjadi sebuah tradisi, kebiasaan. Coba bayangkan mulai hari ini kita berduduk sama keluarga, sebelum mau makan sudah duduk di atas meja makan. Stop sebelum makan, sebelum bismillah. Coba satu ayat saja sama terjemahannya, dan kita diskusi, bercakap-cakap sama keluarga kita, kira-kira tangkapannya apa, pemahamannya apa terhadap satu ayat ini. Pasti akan muncul berbeda pemahaman. Memang kita di sini bukan ilmu tafsir, mentafsirkan Al-Quran dalam otak sendiri, tapi kita menanamkan sebuah pelajaran untuk anak kita, berusaha mempelajari Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari. Saya harap jemaah sekalian, mohon dipraktik mulai hari ini. Coba anda lihat sendiri, pasti dalam rumah tangga sudah banyak hal berubah menjadi lebih baik. Saat makanan enak, saat tidurnya enak, saat beraktivitas semua jadi bagus. Karena Allah turunkan rahmat dan berkah. Terganti pada terisi rumah kita dengan syaitan-syaitan, Allah ganti dengan malaikat. Karena kita menjadi golongan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Dari situlah akan perlahan-lahan kita nanamkan di dalam hati anak kita sayang dan cinta Al-Quran. Saya membuat juga satu program di sekolah-sekolah
yang sudah mulai berjalan di beberapa sekolah, bagaimana cara menanamkan cintaan Al-Quran. Satu ayat. Tapi yang kita bagi setiap satu hari sebelum masuk kelas, yang memimpin satu ayat itu adalah setiap hari satu kelas. Sebelum masukkan lagi semua ramai di satu tempat berdiri, yang membaca satu ayat satu kelas. Misal kelas A baca satu ayat sama terjemahan, dan diberikan kesimpulan beberapa poin, berapa hikmah, 1, 2, 3 sudah cukup. Besoknya kelas B bawa satu ayat yang baru, besoknya kelas C, dan seterusnya. Dan kita nanti membuat lumba-lumba antara kelas-kelas yang lain. Siapa di antara mereka yang boleh dapat memilih ayat yang terbaik dan boleh membawakan hikmah daripada kesimpulan ayat ini, dan mereka yang terbaik dapat hadiah. Tanamkan lumba-lumba untuk mereka boleh mempelajari Al-Quran dan menghayati Al-Quran. Dan boleh hal ini boleh ditanamkan di rumah kita bersama anak-anak kita. Hari pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, kita sebagai orang tua kita memimpin anak. Tapi hari yang keempat, bapaknya atau ibunya tugaskan salah satu anaknya, ya udah anakku besok siapin satu ayat. Sebelum kita makan sarapan, makan siang, kamu yang baca ayat itu dan kamu yang jelaskan apa terjemahannya. Habis ini anak kita besok, lusa anak satu lagi, lusa kita punya cucu. Seperti ini kita membuat perlombaan. Nanti sendiri tambah kita tahu, nanti sendiri anak kita dan cucu kita akan berlomba-lomba bersiap besok bagaimana membawa ayat yang bagus. Menanamkan sebuah kebenaran, berani, sebuah belajaran, menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa takut. Banyak kita boleh dapat belajar. Jadi saya mohon jamaah sekalian, mulai hari ini cuba melatihkan diri bersama keluarga untuk terus sama Al-Quran. Lama-lama akan sendiri anak kita dan cucu kita akan berlomba-lomba dengan Al-Quran. Jadi tanda yang kedua cinta Al-Quran adalah suka duduk lama bersama Al-Quran. Tanda yang ketiga selalu merindukan Al-Quran. Walaupun baru habis baca, begitu kita sadaqallahul azim, ada rasa rindu. Bila ada masa lagi saya mau baca lagi, ada rasa rindu, ada rasa kangen, sangat merindukan Quran. Seperti kita juga di masjid, kalau begitu lepas masjid, habis sembahyang Jumat, habis salat apa saja, tertanam dalam hati kita, dalam batin kita rindu. Ya Allah, mohon cepat azan lagi biar saya boleh datang ke masjid lagi. Ada rasa rindu selalu. Ini tanda kita cinta, tanda kita tergantung hati kita dengan Al-Quran, hati kita dengan masjid, hati kita dengan ilmu. Walaupun baru keluar dari masjid, habis salat, habis sunnah ba'diyah, tapi masih ada rasa kangen, ada rasa rindu. Kalau sudah boleh melatihkan diri, menanamkan perasaan rindu terhadap Quran, terhadap masjid, ini lama-lama akan terwujud cinta Al-Quran dan cinta masjid. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu akan meninggal atas sesuatu itu. Tolong hafal hikmah ini. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan meninggal pas atas sesuatu itu. Contoh, cinta dunia meninggal pas lagi urus dunia. Cinta harta meninggal pas lagi sibuk harta. Cinta anak meninggal atas lagi urus anak. Cinta Al-Quran meninggal pas lagi baca Quran. Cinta masjid, Allah jamin anda meninggal dalam masjid.
Orang cinta belanja, cinta mall, cinta pasar, cinta ini Allah jadikan saat meninggalnya di situ. Apapun yang kita cinta, itu yang menjadi akhir hayat kita. Oleh karena itu saya nasihati jamaah sekalian, berusahalah cinta sesuatu apa yang sudah dicintai Allah dan Rasulnya, agar terjamin kita dapat husnul khatimah. Jadi begitu anda baca Al-Quran, begitu khatam selesai Al-Quran, sadaqallahul azim, ada selalu rasa rindu, merindukan. Begitu ada masa, begitu ada kesempatan, langsung kita membuka Al-Quran dan membaca. Dan tanda kita merindukan Al-Quran dan tidak pernah kita mau melepaskan Al-Quran, selalu memulai baca Al-Quran diutamakan dalam masa dan waktu kita. Tanda kita rindu Al-Quran, selalu Al-Quran kita utamakan dalam masa kita. Misal, contoh, ada orang suka baca, tapi kalau ada masa, seandainya ada masa, insya Allah dia baca. Tapi seandainya sibuk, tidak sempat baca. Tapi beda, yang rindu Al-Quran, dia terus baca. Sebelum beraktivitas, dia utama Al-Quran, baru kerja yang lain. Saya kenal satu kawan, setiap masuk rumah baca Quran. Sebelum berbicara, Assalamualaikum, langsung dia cari Quran baca, baru beraktivitas yang lain. Mau ganti baju, mau apa, semua. Pas mau keluar rumah, baca Quran. Sebelum bekerja apa-apa, baca Quran, baru aktivitas. Tidak lama-lama, 1 minit, 2 minit, tidak lebih dari 3 ayat, 4 ayat. Itu kebiasaannya beliau. Pas selesai kerjaan, pulang kantor, sebelum keluar dia baca Quran. Coba bayangkan kalau ini namanya mengutamakan Al-Quran dalam segala aktivitas. Selalu mengutamakan Al-Quran, baru aktivitas yang lain. Ini nama orang itu betul rindu Al-Quran. Saya pernah cerita, saya punya murid, setiap tahun khatam Al-Quran 1000 kali. 1000 khatam. Masih muda lagi, umurnya 25. 1000 kali dalam 1 tahun. Coba bayangkan, kurang lebih dalam 1 hari hampir 2 kali. Tapi kalau kita mau bercakap sama dia susah, karena dia terus baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Bagus. Terus dia baca. Dalam perjalanan dia lagi. Jadi kalau orang mau cakap lama, tidak dapat, karena dia terus baca. Malah pernah dia nyebrang satu jalan, ditabrak mobil, kereta, pingsan 7 hari. 7 hari tidak sadar, masuk kamar ICU rumah sakit, di hospital. Apa yang terjadi? Selama 7 hari dia tidak sadar, sampai diinfus, dikasih makanan lewat apa, infus lah, tapi subhanallah masih baca Quran. Sampai doktor datang heran, ini orang sadar atau tidak sadar? Padahal dia tidak sadar, tapi masih baca Al-Quran. Kenapa boleh seperti ini? Karena dia saking terbiasa baca Al-Quran, dia punya otak sudah terprogram, sudah program Quran saja, tidak ada lain. Jadi pas dia ada apa-apa, dia keluar Quran. Mau tidur keluar Quran, bangun tidur keluar Quran, berjalan dia keluar Quran. Kira-kira macam ini, kalau besok meninggal dunia, apa yang keluar? Tidak ada selain Al-Quran, karena dia tidak pernah isi selain Al-Quran. Jemaah sekalian, Al-Quran tidak memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan Al-Quran. Kalau kita tidak baca sama sekali, Quran tidak merugi.
Al-Quran tidak rugi sama sekali kalau kita tidak baca. Tapi yang rugi siapa? Kita. Tapi kalau kita mendekatkan diri Al-Quran kepada Al-Quran, yang beruntung siapa? Kita yang beruntung. Cuba bayangkan, satu huruf saja boleh dapat 10 dan boleh dapat dilipat ganda sampai 700 kebaikan. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 190. Dengan ikhlas kita, dengan sempurna, dengan keyakinan kita, Allah jadikan 700 kebaikan. Berarti 19 kali 700 sekian ribu. Dalam hanya satu ayat kita baca, sekian ribu kita dapat pahala. Bagaimana satu surah, bagaimana satu kali khatam Quran? Jutaan, malah boleh miliaran, triliunan hasanat, triliunan pahala, triliunan kebaikan yang ditulis oleh malaikat. Kita rugi kalau tidak dapat apa-apa dari Al-Quran. Kalau sekarang diumumkan ada satu surat kabar, ya, tersembunyi di dalamnya ada sebuah kata, satu kata. Barang siapa yang boleh ketemu satu kata dalam surat kabar ini akan dapat 1.000 ringgit. Semua keluar beli, mana surat kabar ini, cari ini satu kata yang di mana ini tuh. Sambil dari awal sampai akhir dia baca bersih satu-satu agar mau dapat ketemu sebuah kata yang tersembunyi dalam tulisan. Cuba semangat lihat. Karena apa? Cuma 1.000, dijanjikan 1.000 ringgit. Sambil dia mungkin barangkali belum boleh dapat, dia ulang lagi surat kabar, dia buka di sini, buka di mana kata ini sembunyi, di mana ini. Kalau dia tidak punya di bawah kacamata, kalau boleh kacamata yang double, ya, yang bisa huruf besar, jadi boleh nampak. Saking ini semuanya karena 1.000. Tapi ternyata apa? Habis ribuan orang ikut, ternyata yang dapat berhasil ketemukan satu kata ini 100 orang. Kata orang pihak, oh ini 100 orang banyak, yang kita minta cuma satu orang saja yang boleh menang. Akhirnya dibuat undian 100. Terpilih dari antara 100 hanya satu orang yang boleh dapat. Berarti berapa banyak masa kita habiskan, berapa banyak waktu, berapa banyak tenaga dan fikiran kita habiskan, dan terakhir kita tidak dapat. Belum tentu dapat, mungkin orang lain yang dapat. Tapi kalau Al-Quran 100% kita dapat. Bukan hanya kita dapat, malah boleh yang lebih luar biasa. Begitu kita baca, habis khatam atau habis baca Al-Quran, kita berdoa, ya Allah, aku mohon titipkan pahala bacaan saya untuk kedua orang tua. Masya Allah, kita dapat, orang tua pun dapat. Ini satu luar biasa berkahnya Al-Quran. Inilah namanya berbisnis sama Allah. Kalau mau berbisnis sama Allah, itulah Al-Quran. Kalau kita ada sebuah kerjaan, sebuah usaha di dunia, setiap satu kata kita boleh dapat sekian, atau setiap barang kita punya kita boleh jual dalam 10 kali lipat untung. Siapa yang tidak mau? Semua mau jadi usaha dunia. Kalau setiap kita jual beli dapat 10 kali lipat, kita punya untung dan faedah. Tapi kita sudah ditawarkan oleh Allah sebuah tawaran yang bagi kita sangat mudah untuk dilaksanakan, tapi sayang sekali kita termasuk orang-orang yang cukup lalai dari Al-Quran. Innahu laqur'anun karim, di suratul Waqi'ah. Sungguh Al-Quran itu sangat mulia. Tapi bukan Al-Quran sendiri mulia dan terjamin dalam bahasa Arab. Karim beda artinya sama mukarram. Kalau arti mukarram, Al-Quran sendiri mulia. Tapi kalau kata karim,
Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan kepada yang membaca. Berarti keutamaan Al-Quran, keuntungan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, malah untuk kita juga. Itu arti karim. Allah Maha Karim. Di antara Asmaul Husna, Allahul Karim, artinya Allah Maha Mulia. Tapi arti karim dalam bahasa Arab bukan Allah saja sendiri mulia. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, dia juga dapat kemuliaan. Dan akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Sekarang saya mau bertanya kepada jamaah sekalian, apakah tidak mau menjadi sebaik-baik manusia? Ini tawaran dari Rasulullah. Rasul menawarkan kita mau jadi sebaik-baik manusia, tidak? Kalau memang mau menjadi sebaik-baik manusia, Al-Quran, megang Al-Quran, belajari Al-Quran. Dan Allah tidak minta yang banyak. Allah tidak minta harus fahami 30 juz, tapi Allah minta istiqamah atas memperbuat amal salih. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan adwamahu wa in qal. Allah paling senang amalan salih itu sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Satu ayat setiap hari lebih baik pada 100 ayat tapi terputus. Mudah-mudahan semua jamaah dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan agar boleh menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu orang terpilih di hari kiamat, menjadi hamba Allah yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dunia ada kesempatan, diberikan tawaran mau jadi dekat sama raja, siapa yang tidak mau? Mau dekat sama raja? Tidak. Menjadi orang raja, orang khusus, dimuliakan, dihormati, diselesaikan hajatnya. Di dunia saja kita senang menjadi orang terdekat sama orang manusia raja. Apakah kita tidak senang kalau mau menjadi orang yang terdekat kepada yang maha raja, Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat Al-Quran bukan hanya boleh menjadi orang terdekat, berbanyak baca Al-Quran menghapus dosa kita, berbanyak baca Al-Quran menyembuhkan penyakit kita, berbanyak baca Al-Quran menselesaikan hajat kita, berbanyak baca Al-Quran menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan. Apalagi termasuk permasalahan fikiran. Kita terlalu stres, fikirkan urusan anak, keluarga, terlalu pusing, sakit kepala, banyak membuat kita susah tidur, susah nikmati, susah makan, karena lagi berfikir. Saking fikirannya sudah mulai stres. Banyak orang stres karena dunia. Menghilangkan stres, menjadi fikiran kita lebih tenang, lebih nikmat, lebih nyaman, Quran. Jangan lepas Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran nanti di hari kiamat dan juga di alam kubur akan membela orang-orang yang senantiasa baca Quran. Jadi kalau dalam alam kubur datang munkar wa nakir mau siksa, Al-Quran datang bela, jangan siksa, ini tak boleh disiksa, ini selalu mengutamakan aku di dunia. Jadi Al-Quran jadi bela. Dia membuat sebuah batasan antara azab dan kita. Ada sebuah batu. Jadi kalau azab datang tidak boleh tembus, tidak boleh masuk, karena ada batas. Apa batas? Quran membuat sebuah batas yang kuat, tidak boleh azab masuk. Al-Quran. Dan di hari kiamat, orang yang suka dan pandai baca Quran, Allah menyuruh, ayo baca dan terus naik posisi, terus baca dan naik posisi lagi, terus baca selama masih dia baca. Karena dia istiqamah baca di dunia, dia boleh istiqamah baca di akhirat dan naikkan posisi di darajat surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Ada yang berkata antara ulama, walaupun berbeza pendapat, ada yang bilang jumlah ayat Al-Quran 6.666. 6.666. Jumlah tingkatan surga sama dengan jumlah ayat Al-Quran, 6.666. Ini gunung yang paling tinggi. Tak ada menara di dunia lebih tinggi daripada itu. Tinggi darajat. Satu darajat, cuba bayangkan jamaah sekalian, di dalam surga 6.666 darajat. Di antara satu darajat sama satu yang lain, antara bumi dan langit. Antara bumi dan, siapa yang boleh sampai sana? Di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, antara bumi dan langit sejaraknya berjalanannya 500 tahun. Berarti dalam surga antara satu darajat sama tingkat yang selanjutnya 500 tahun. Cuba bayangkan 6.666. Dan baru saja beberapa tahun lalu ketemukan secara medis dalam tubuh badan manusia terkumpul saraf dan urat 6.666 sesuai jumlah ayat Al-Quran. Subhanallah. Sepertinya kalau kita baca setiap saraf badan kita punya ayat. Oleh karena itu, yang biasa suka baca terus Al-Quran, dia sepertinya ayat Al-Quran dan sarafnya masing-masing sudah punya satu ayat. Ada sebuah ikatan. Disitulah akan tertumbul sebuah energi yang menghilangkan segala penyakit dan segala kesusahan. Al-Quran mempunyai energi yang kuat. Kekuatan energi ada di dalam Al-Quran. Cukup jumlah saraf dan urat dalam tubuh badan kita sesuai jumlah ayat Al-Quran. Mau apa lagi? Mu'jizat dan keberkahan seperti ini. Terakhir, saya harap kepada jamaah istiqamah membaca sebuah wirid. Sebuah wirid. Wirid ini menghilangkan kesusahan, menjaga kita dan terhindar dari godaan jin, godaan syaitan, godaan sihir dan bermacam-macam hal buruk. Ada 11 ayat. Barang siapa yang istiqamah baca 11 ayat, dapat keberkahan, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kesusahan, kemudian diselamatkan dari godaan manusia maupun godaan jin dan syaitan. Itu terbukti, termasuk dalam rumah kita. Di hadis yang sahih, barang siapa yang membaca suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah, mendapatkan barakah, wa tarkuha hasrah, barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah akan nyesal. Yang ketiga, wala tastati'u al-batala, al-Baqarah itu tidak boleh dilawan oleh syaitan dan jin dan tukang sihir. Tidak boleh dapat dilawan. Saking kuatnya Al-Baqarah. Kesimpulannya 11 ayat. Selain baca Al-Fatihah 7 kali setiap hari, bila baca, ya terserah, mau baca bangun tidur, boleh habis salat subuh, mau malam hari, pokoknya dalam satu hari 7 ayat baca Al-Fatihah. Kemudian 5 ayat pertama suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai wa ulaika humul muflihun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al muflihun. 5 ayat pertama suratul Baqarah. Kemudian ini 5 ayat, kemudian 3 ayat surat ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi 255. Kemudian 2 ayat selanjutnya 255, 256, 257. Jadi 3 ayat. Ayat Al-Kursi 255, kemudian selanjutnya 256, 257. 3 ayat. Kemudian yang terakhir 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 284, 285, 286.
Ini jadi jumlahnya 11. InsyaAllah setiap hari kita baca, termasuk boleh kita bacain anak kita yang masih kecil, dia lagi tidur, boleh bacakan 11 ayat ini. Terjamin mimpi tidak pernah ada mimpi buruk, kemudian akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikat khusus. Tugasnya untuk menjaga orang yang baca. Ada malaikat khusus menjaga, khusus untuk orang yang baca 11 ayat itu. Jadi kalau datang syaitan, ada godaan, ada orang yang tidak suka sama kita, mau bikin sihir, bikin sebuah amalan, bikin hal-hal yang tidak baik, Allah akan lindungi kita dalam keberkahan 11 ayat suratul Baqarah. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dibuka hatinya oleh Allah, mendapatkan hidayah, diampuni oleh Allah segala dosanya, dibuka pintu taufik dalam segala urusannya, disihatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.